Oke, shalom teman-teman. Em, Hari ini kita kembali dalam segmen You Talk by DPA GBI DKI Jakarta dengan tema God's Plan. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, mungkin saya langsung jelaskan kenapa tema ini akan kita angkat malam hari ini. Ya, jadi eh, sebagai orang percaya tentu kita ngalamin satu hal yang hmm, mungkin sama dengan orang-orang sekitar kita alami hari-hari ini, di mana di era pandemi seperti ini kita menghadapi satu masa yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tentu bertanya-tanya, eh, sebagai orang Kristen lalu apakah rencana Allah tetap sempurna buat kehidupan kita semua yang uh, mengaku dan hidup sebagai orang Kristen. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana, lalu kalau misalnya kita lalu berpikir bahwa ternyata rencana Allah itu bisa gagal buat kita. Nah, hari ini kita akan uh, banyak berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, yaitu Pastor Juan Mogi. Sembari kita menunggu beliau untuk bergabung, saya kembali menyambut teman-teman yang baru bergabung di YouTube malam hari ini. Jadi kita mau sama-sama belajar bersama-sama malam hari ini bahwa apa rencana Allah yang bisa kita hidupi di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, di tengah-tengah pandemi yang mungkin menggoncang kehidupan banyak orang, termasuk dengan kita orang percaya. Oke. Selamat datang kembali buat teman-teman yang baru bergabung. Saya akan segera mengajak narasumber kita malam hari ini untuk bisa join bersama dengan kita dalam YouTube malam hari ini. Jadi saya berharap bahwa harus serius, sebagai anak Tuhan harus serius ya. Kita mau sama-sama nanti dikuatkan oleh sharing dari Pastor Juan Mogi, supaya kita yang hidup di tengah satu masa yang ya nggak ada yang bilang ini masa yang ringan, pasti berat buat kita semua. Kita bakal dikuatkan, kita akan diteguhkan melalui apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya Pastor Juan Mogi, atau nanti kita panggil Kak Juan biar lebih akrab ya. Oke, halo semuanya. Oh iya, sebelumnya suara saya apakah aman sampai saat ini? Terdengar dengan baik? Boleh kasih thumbs up-nya kalau misalnya kedengeran dengan jelas. Oke, thank you Jin ini. Ya, kita masih menunggu narasumber kita malam hari ini buat gabung sama-sama dengan kita. Let's check it out. Ya, belum tiba di lokasi sepertinya. Thank you Kak Fani, Kak Ernest. Oh ya, sebelumnya saya juga mau say sorry kalau nanti di tengah-tengah bincang-bincang ada yang menggonggong atau mengganggu kita semua. Mohon dimaafkan karena saya punya seorang buddy yang cukup berisik biasanya jam-jam segini, jadi mohon pengertiannya dari teman-teman semua. Oke. Halo Kak Kurnia Sevia. Kita masih nunggu.
Ya, nanti sembari bincang-bincang akan disampaikan oleh Pastor Juan. Teman-teman yang punya pertanyaan seputar rencana Allah atau God's plan dalam kehidupan teman-teman, boleh nanti kirim di kolom chat yang tersedia, dan kita akan ada waktu untuk Q&A, untuk tanya jawab dengan Pastor Juan sebelum kita akan tutup sesi talk malam hari ini. Ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin udah punya pertanyaan mengenai tema hari ini, God's Plan, rencana Allah, teman-teman juga bisa mulai kirimkan di kolom komentar, supaya nanti kita akan bisa langsung membahas setelah paparan atau sharing dari Kak Juan Mugi. Loli sih sejauh ini masih tidur. Loli itu yaitu buddy saya, guguk kesayangan. Halo Kak Agustina, Kak Delaya. Kita masih menunggu Kak Juan Mogi buat gabung sama-sama dengan kita. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya pengalaman mengenai rencana Allah juga bisa sharing di kolom komentar supaya bisa mungkin saling menguatkan dengan sesama teman-teman yang bergabung dalam Youth Talk malam hari ini. Dan saya percaya bahwa rencana Allah buat kita masing-masing itu juga pasti akan sedikit banyak membantu kehidupan sesama kita orang percaya. Oke. Halo Kak Indra, halo Kak Kleren, dan Kak Agustina. Shalom, shalom. Sebentar lagi kayaknya Kak Juan akan bergabung dengan kita. Mohon bersabar teman-teman semua. Kak Juan udah online tampaknya. Oke, tampaknya narasumber kita udah ada bersama-sama dengan kita. Langsung aja saya undang Pastor Juan Mogi, atau kita lebih akrab bisa panggil beliau Kak Juan Mogi. Dan nanti saya ajak teman-teman bisa kasih emoji clapping hands untuk menyambut hambanya ini. Oke. Menunggu beliau untuk bergabung. Halo, Hai, Kak halo. Juan. Ya, Apa kabar? apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, sangat jelas, Kak Juan Mugi. Iya. Senang bisa gabung. Terima kasih untuk kesediaannya Kak Juan untuk bisa sharing dengan kita malam hari ini. Sama-sama. Udah makan malam Kak Juan Mugi? Udah makan. Tadi saya tunggu-tunggu, saya pikir DPA GBI, ternyata DPA GBI Jakarta. Iya, ini untuk pengurus daerahnya. Oke, sebelum kita mulai sharing dari Kak Juan, saya akan bacakan sedikit biografi dari Kak Juan Mogi, supaya audiens juga bisa lebih
mengenal dengan baik. Meskipun saya yakin udah banyak yang mengenal Kak Juan Mogi dengan baik ya. Oke, saya bacakan sebentar Kak. Ya. Pastor Juan Mogi adalah senior pastor dari GBI Gilgal. Ia mengalami kelahiran baru pada tahun 1987. Ini saya baru lahir 1 tahun yang lalu, Kak Juan. Dan tetap setia melayani Tuhan hingga saat ini. Pastor Juan lulus dari GSW Institute of Business dengan gelar BSBA, yaitu Bachelor Science of Business Administration pada tahun 1994, dan memperoleh gelar MA atau Master of Arts dalam bidang kepemimpinan dari Harvest International Theological Seminary pada tahun 2000. Ia telah menulis buku dengan judul Nothing is Impossible dan Enjoy Your Life. Oke, thank you sekali lagi untuk kehadirannya Kak Juan di sini. Sebelumnya saya ajak kita untuk doa sama-sama ya. Oke. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh berkumpul di tengah-tengah dunia maya ini Tuhan, di dalam IG Live. Kami berdoa untuk Kak Juan secara khusus, biarlah ia boleh menyampaikan setiap pengalamannya bersama dengan Engkau bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan siaran hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, dan kami akan menemukan rencana Allah dalam kehidupan setiap kami masing-masing dengan pertolongan-Mu sendiri. Terima kasih Allah, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Saya grogi loh ini Kak Juan, biasanya nonton Kak Juan dan lihat di conference, sekarang bisa ngobrol bareng. Oke, saya mungkin sekali lagi sedikit share mengenai tema hari ini supaya teman-teman yang baru bergabung bisa menyambung dengan tema pembicaraan kita hari ini ya, Kak Juan. Tema kita hari ini itu adalah God's Plan, di mana kita tentu setiap orang percaya pasti rindu untuk mengetahui rencana Allah buat kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan terutama di zaman yang penuh dengan uncertainty seperti ini, yang penuh dengan ketidakpastian, kita tentu pasti harusnya semakin rindu untuk mengalami dan mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, kami siap belajar dari Kak Juan secara khusus untuk melihat gimana rencana Allah itu bisa digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin saya buka dengan pertanyaan kepada Kak Juan ya, jadi kita lebih sifatnya Q&A dan nanti Kak Juan bisa bagikan apa yang Kak Juan. Kalau yang aku nggak bisa jawab, aku bilang nggak bisa ya. Nanti kita lempar ke Fanny atau ke siapa yang susah-susah. Siap, Kak Juan. Oke, yang pertama, menurut Kak Juan, apa itu rencana Allah buat kita sebagai orang percaya? Rencana Allah bagi kita orang percaya. Kalau secara khusus, secara spesifik, masing-masing harus menemukannya. Tapi di Alkitab, saat pertama kali dunia ini diciptakan, kalau kita baca Kejadian 1:26-28 kan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas dunia ini kan, muka bumi ini kan, ikan-ikan di laut. Oke, kita masih menunggu koneksinya membaik, teman-teman. Mohon bersabar. Ini juga bagian dari rencana Allah sepertinya. Welcome buat teman-teman yang baru bergabung. Oke. Halo. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Kak Juan, halo. Ada sedikit gangguan tampaknya koneksi.
Ini juga bagian rencana Allah ini pasti, teman-teman. Melatih kita bersabar. Halo, Kak Juan. Oke. Di saya soalnya, eh, oke, oke, kita terputus dengan Kak Juan Mogi, tapi beliau akan segera bergabung dengan kita kembali, teman-teman. Mohon bersabar. Rencana Allah ini, rencana Allah. Apakah oke? Aduh, saya minta maaf sekali nih. Iya, Tiba-tiba nggak apa-apa, Kak Juan. Hmm, ya, ya. Teman-teman mohon bersabar. Kita masih menunggu koneksi lebih baik. testing one. Iya, Ini oke. oke? Lancar, Kak Juan. Puji Aduh, Tuhan. biasanya nggak. Ya, buffering lagi sepertinya. Ini, sorry, ini sudah oke? Apakah ini Ya, oke? lebih. Oke, oke. Aduh, kenapa begini ya? Nggak pernah kayak begini loh. Ini sekarang udah bisa lancar? Ya, ini lancar, Kak Juan. Lancar ya? Oke, Ya, kalau gitu ya. nanti dikasih tanda kalau mulai error lagi nih. Nggak tahu, kemarin kan lancar semua ya? Ya, saya ngikutin full dari awal sampai akhir, nggak ada masalah. Kak Juan. Aduh. Oke, Ya, jadi kembali ke kejadian 1, kalau ditanya apa rencana Allah, Tuhan mau untuk kita menguasai bumi ini. Kita berkuasa ya, atas bumi ini. Itu rencana Allah. Cuma karena manusia jatuh ya. dalam dosa, mereka tidak menguasai bumi, tapi dikuasai oleh bumi. Harusnya mereka menguasai misalnya minyak, emas. Sekarang kan orang gini, aduh beli emas mahal ya, aduh isi bensin mahal ya, gitu. Jadi Ya, mereka mau beli barang-barang pokok keseharian kan, mau beli, aduh udah jangan makan daging deh, mahal. Kita makan sayur aja misalnya, atau makan dagingnya sebulan sekali. Jadi karena dosa kan Alkitab bilang dengan berjerih payah engkau akan mencari makan seumur hidupmu kan dengan berpeluh kan. Tapi ya, harusnya rencana semula manusia berkuasa. ya. Kurang Oke. lebih seperti itu. Jadi rencana umum Allah itu buat kehidupan kita itu berkuasa, mungkin dengan kata lain bertanggung jawab ya atas kehidupan di dunia yang Allah sediakan buat kita gitu ya. Kak Juan. Betul. Ya, Mengelolanya dengan bertanggung hanya jawab. bertanggung jawab tapi untuk Oke. mengembangkan. Nah, Mengembangkan. Bayangkan manusia pertama Adam dan Hawa kan belum ada toko es hardware. Bagaimana dia mengusahakannya? Belum ada gergaji, belum ada iya, palu, belum ada paku, belum ada amplas, belum ada lem, belum ada macam-macam. Jadi dia harus mengembangkan, mengusahakannya. Tapi nggak ada kesulitan bagi Adam karena dia diciptakan serupa dengan gambar Allah kan. Jadi gambar otaknya Allah. masih masih cespleng, masih loncer Murni. banget gitu. Iya, iya, iya. Iya, Nah, yang jadi pertanyaan kita itu lalu seperti ini, Kak Juan. Kalau memang Allah itu kan iya. ternyata berarti punya plan yang tadi Kak Juan sudah sampaikan kepada kita semua yang demikian luar biasa. Hmm. Lalu, apakah perlu kita itu punya perencanaan pribadi sebagai individu yang tentu punya free will, punya kehendak bebas seperti itu? Iyalah, kita mesti beda nih perencanaan pribadi dalam hal apa? Karena perencanaan kan banyak banget. Rencana harian, rencana Ya, mingguan, rencana ya. bulanan, rencana tahunan, jangka pendek, jangka menengah, Hmm, jangka panjang. ya, Nah, kita harus punya dulu menurut saya adalah visinya, jangka visi. Oke. panjangnya. Visi itu kita mau jadi apa?
Ini kalau bicara Ya, mengenai rencana Allah kan, oke, aku mau jadi polisi, aku mau jadi ya. pendeta, lebih spesifik pendeta yang seperti apa? Misalnya Hmm, saya tuh bebannya di desa-desa, atau saya hmm, hatinya bagi generasi muda misalnya. Saya ditaruh ya, Tuhan lebih cocok di perkotaan, misalnya mau menjangkau ya. profesional-profesional muda, business people. Nah, dari visi itulah kita baru bisa membuat perencanaan-perencanaan. Kurang lebih seperti gitu. Oke, I see. Atau saya kasih contoh sehari-hari ya. Jadi ini Ya, kalau ngomong rencana tuh luas sekali. Oke, saya misalnya berat badannya 100 kilogram. Saya pengen menjadi 70 kilogram. Untuk mencapai ya. 70 kilogram itu, saya membuat rencana-rencana. Bangun pagi jam 5, olahraga, makannya direbus, nggak makan gula. Kurang lebih seperti gitu. Ngomong-ngomong soal itu, Kak Juan, saya jadi pangling dan sekarang punya kesempatan buat nanya langsung nih, Kak Juan. Kak Juan itu berarti punya target seperti itu ya? Karena ini Iya, sorry bukan body shaming, karena beberapa tahun yang lalu ngelihat Kak Juan itu tentu jauh lebih fit hari ini. Ketika saya mungkin lihat Kak Juan dalam Next Gen Conference atau semacamnya, apakah ada perencanaan pribadi seperti itu juga, Kak Juan? iya, bikin targetnya. Ini juga saya masuk fase 2-nya belum berhasil. Tinggi saya harusnya Oh, 169, harusnya saya di 70 kilo kan, sekarang di 76 ya, kilo. Tapi ya saya bikin, ya tampaknya sinyalnya kembali. Eh, kita harus menunggu, teman-teman. Jadi mohon bersabar, tetap bergabung di sini. Kita akan dapat banyak tips and trick untuk memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita secara praktis dari Kak Juan Mugi. aduh, sorry mati lagi ya. ya, ya sempat buffering Tadi sebentar tapi saya udah shift pakai WiFi, ini saya pakai data. Kan biasanya selalu pakai data dan oke kembali lagi jadi planning. Biasa ya. saya cardio dulu. Kalau nggak kan saya biasa sepeda. Sebelum zaman sepeda saya jalan cepat gitu Oh, ya. 1 jam. Habis gitu saya body weight, push up, sit hmm, up, plank, body ya, lunges dan lain-lain kurang lebih gitu. ya, Jadi ya, kalau orang nggak punya visi, nggak, dia nggak akan bisa bikin perencanaan sih dalam hidupnya. betul, betul. Oke, karena ini yang juga mungkin banyak orang harus bertobat dalam sisi kesehatan sebenarnya, termasuk saya harus belajar dari Kak Juan Mogi gimana ternyata kesehatan juga adalah salah satu faktor yang Allah rencanakan buat kehidupan orang percaya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya sambil nunggu Kak Juan Mogi untuk kembali bergabung dengan kita. Buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan untuk sesi God's Plan ini, saya undang teman-teman untuk boleh menuliskan di dalam uh, kolom komentar supaya kita bisa sama-sama menemukan apa yang uh, Allah ingin nyatakan buat kita hari ini, teman-teman. Oke, sabar, harap bersabar semuanya. Ini rencana Allah sekali lagi. Aduh, Oke. Adrian ya, Adrian. Aduh, ini saya Iya. juga nggak ngerti kenapa nih malam ini. Mereka kayaknya takut Hmm. sama DPAGBI nih handphonenya. Oke, jadi Iya, break iya, oke. kepada pertanyaan kamu adalah jawaban saya kita nggak akan mungkin bisa buat rencana kalau kita nggak tahu kita mau kemana atau mau jadi apa. Oke, ya. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya, Kak Juan, yang mungkin agak lebih praktis buat kita semua. Ya, Bagaimana membedakan rencana Allah dengan ambisi pribadi kita? bagaimana membedakan rencana Allah dan ambisi Ya, pribadi kita. Nah, memang kita mesti ngerti dulu pengertian ambisi itu apa. Jadi ya, ada 3 yang kita mesti ngerti. Pertama namanya visi. Visi itu mau jadi apa atau mau ya, kemana. Yang kedua adalah ambisi. Nah, ambisi ya. sering disalah mengerti oleh orang. Ih, orangnya ambisian, Hmm, ih nggak seneng ah main sama dia. ambisius, ya. Sebetulnya ambisi punya arti gini, keinginan dan langkah untuk mencapai visi. Jadi Oh, oke. ambisi, kalau klik aja menurut Kamus Indonesia Ya, dan lain, keinginan dan langkah untuk mencapai ya. visi. Jadi Hmm, bedanya adalah gini,
ada orang yang punya ambisinya baik, ada orang Hmm. ambisinya tidak baik, ya kan? Nah, Ya, lalu ada satu yang perlu dimengerti namanya obsesi. Obsesi. Jadi sesi. kalau ambisinya udah nggak baik menjadi obsesi. Obsesi Sesi. adalah keinginan untuk mencapai visi, tapi menghalalkan segala cara, mengorbankan diri sendiri, sampai stres, sampai melibatkan Ya, ya. emosi, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita membedakan itu ambisi kita atau rencana Allah? Gampang, tujuannya itu untuk apa? Kalau rencana Hmm. dari Allah, misalnya Tuhan mau kita jadi dokter, Tuhan mau kita jadi Ya, pendeta, kan ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelum kita diciptakan. Misalnya contoh, ya, ya, orang bikin kursi kan ada tujuannya kan? Orang ya, bikin kursi tujuannya untuk didudukin. Orang bikin meja tujuannya untuk nulis, untuk makan kan? Nah, kalau saya ambil ya. analogi misalnya tubuh Kristus, kan ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Telinga gunanya untuk apa? Mendengar. Mendengarkan. Mata untuk Ya, melihat kan. Lalu misalnya lihat. hidung itu untuk mencium kan. Jadi Ya. sebetulnya eh, rencana Tuhan itu kita mesti temukan. Saya tuh mau jadi apa sih? Saya mau jadi Hmm. apa? Nah, setelah itu kita tinggal cocokkan yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Lalu itu kita tujuannya untuk meninggikan diri sendiri atau untuk Hmm. memuliakan Tuhan. Itu aja membedakannya. I see. Oke, ini pengetahuan yang mungkin baru buat kebanyakan kita karena seringkali orang berpikir itu ternyata ambisi itu hal yang negatif, Najwa. Iya, Ternyata yang menentukan bukan di ambisinya dulu, tapi visinya yang kita ingin raih apa, kemudian ambisi itu akan berjalan dengan seharusnya atau malah kemudian menjadi obsesi. ya. Side Kalau negatif keinginan dan dari langkahnya itu baik sesuai firman Tuhan itu menjadi ambisi yang baik. Tapi kalau ya bertentangan dengan firman, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, itu namanya obsesi. obsesi. Oke, thank you, Kak Juan. Nah, ini pertanyaan yang personal dari teori praktis personal sekarang. Ya, Bagaimana Kak Juan itu uh, kemudian bisa mengenali rencana Allah dalam kehidupan Kak Juan? ya. Setiap orang, jadi kita mesti ngerti gini ya, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, ya kan? Ya, Jadi waktu kita baca setelah manusia jatuh dalam dosa, itu sebelum manusia jatuh dalam dosa kan yang jadi petani Kain toh Habel ya, petani itu Kain, yang jadi Habel peternak. peternak itu sudah ada profesi. Nah, Ya, bagaimana mereka bisa tahu itu di dalam kita tuh kan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, udah ada kerinduan. Ada orang yang lebih oh, senangnya nyanyi, ada orang yang lebih ya, senangnya kerja di balik meja, ada orang yang senangnya kerja di lapangan, ketemu sama orang. hmm, Tapi kalau kita perhatikan setelah manusia jatuh dalam dosa, itu masih ada itu loh pekerjaan-pekerjaan macam-macam. Ada pemain musik di situ di Kejadian 3, lalu ada ya, juga yang tukang besi, tukang tembaga dan lain-lain. Nah, Roma ya, 3 ayat 23 kan bilang semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah kan. Nah, jadi artinya bukan hilang, turun sebetulnya. For every man have sinned and fall short the glory of God. Jadi ya, bakat-bakat, talenta-talenta yang ada itu turun sebetulnya. Jadi manusia udah mulai sulit untuk menemukan. Makanya banyak orang bingung. Makanya ada penjurusan bakat. Aku tuh sebenarnya jadi apa sih ya? Aku tuh sebetulnya sekolah apa nih, kuliah apa gitu. Kurang lebih begitu. Pertanyaan ya. boleh diulang sekali lagi supaya saya tajemin. Pertanyaan yang tadi barusan. Bagaimana Kak Juan bisa mengenali rencana Allah dan menghidupi rencana Oke. Allah tersebut? Nah, bagaimana saya bisa menemukan rencana Allah dan menghidupinya? Nah, itu pendahuluannya ya. Jadi waktu saya Ya, lahir sama saya orang berdosa. Semuanya berdosa kan. Jadi secara nature, secara alami lingkungan kita membentuk. Karena papa saya seorang pebisnis, ya, teman-temannya bisnismen, keluarganya pengusaha. Jadi aku pengen jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya. itu alami banget. Belum kenal Tuhan, belum lahir baru, ya kan? Nah, waktu saya lahir baru tuh umur 14 tahun. Umur Oh, 14 tahun, tapi itu baru 2 SMP. 2 SMP. hmm, On lah, masih polos-polos gitu kan ya. Tapi itu di sini udah kenceng. Aku menjadi pengusaha. Satu-satu aku menjadi hmm, pengusaha. Dan saya teruskan
Nah, akhirnya waktu SMA, zaman dulu tuh ada IPA, IPS, ada A1, A2, A3. Kalau A1 tuh yang lebih kepada fisika, matematika, kimia, A2 lebih kepada yang, ya, penajamannya di kimia, kalau nggak salah, biologi dan lain-lain. A3 tuh Biologi. ekonomi, ya kan? Nah, tadinya saya mau langsung ekonomi, karena aku memang mau sekolah bisnis. Aku pengen jadi pengusaha. Itu zaman saya Ya. dulu ya. Tapi teman-teman bilang gini, jangan. Kalau lu mau benar jadi pengusaha, lu harus A1. Di situ banyak hitung-hitungan. Ya udah saya ikut A1 lah, dan bagi saya nggak ada masalah kan. Untuk matematika, fisika, kimia nggak ada masalah. Ya. Waktu kuliah dengan jelas saya ditanya, mau apain? Saya mau jadi pengusaha. Berarti saya ngambil apa? Saya ambil sekolah bisnis. Sekolah ekonomi kan. Nah, Ya. itu papa saya dari SMP tuh udah ngajarin saya gini. Coba ya, kamu masuk ke SMA mana, kamu doa sama Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan ngasih taunya gimana? Tuhan itu ada di hati kamu. Nanti kamu akan dapat arahan dari Tuhan. Nggak dapat apa-apa. Akhirnya papa saya, arah ini ada pilihan sekolah gini, kamu yang mana? Saya asal comot aja. SMA juga begitu. Jadi itu bagaimana saya masuk dalam rencana Tuhan itu sebuah perjalanan. Jadi ini mungkin anak-anak muda yang dengar, jangan stres. Aduh, Tuhan belum bicara nih, belum gimana. Ikutin aja step by step. Makanya penting punya orang tua yang ngerti firman Tuhan untuk mengarahkan kita. Kalau misalnya kita nggak punya orang tua yang mengarahkan, kita harus punya kakak rohani, pembina rohani yang bisa mentoring kita. Nah, kebetulan Papa Rohani dan Papa Jasmani adalah papa saya sendiri. Udah gitu mau masuk SMA, itu mau masuk SMP. Mau masuk SMA juga, ayo doa, mau SMA-nya di mana. Nah, waktu mau masuk kuliah, misalnya contoh nih ya, saya dapat beasiswa dari Amerika. Saya dapat beasiswa dari UI. Saya dapat beasiswa dari Trisakti. Itu bingung kan ya. Kalau secara daging anak muda, orang gratis kok sekolahnya, mendingan saya pergi ke luar negeri kan, ke Amerika, tinggal gratis, sekolah gratis semuanya. Tapi di situ saya mulai peka untuk belajar dari Tuhan. Karena papa saya udah ngarahin. Tiba-tiba saya bisa memutuskan gini, Pak, saya tidak mau pergi ke Amerika. Oh, Australia juga saya dapat. Saya nggak mau ke Australia, saya nggak mau ke UI, itu dibego-begoin sama orang, saya nggak mau ke UI. Saya mau ke sebuah sekolah yang tidak terkenal yang ada di Jakarta. Saya masuk ke sekolah itu. Di situ saya baru tahu ada rencana Tuhan untuk hidupku. Disitulah saya memulai pelayanan mahasiswa, disitulah banyak jiwa diselamatkan, sampai dosen-dosennya terima Tuhan Yesus. Itulah awal pelayanan. Kalau sekarang ada Next Gen Conference, ada Youth Festival, saya bisa jadi berkat bagi orang muda, itu dimulai dari kampus. Nah, ternyata apa yang papa saya ajarin dari SMP dulu, apa rencanamu Tuhan dalam hidupku, itu lama-kelamaan mulai jelas. Nah, kan pertanyaannya masih kan bagaimana saya masuk dalam rencana Tuhan kan? Nah, jadi mau jadi pengusaha tuh tetap. Nah, begitu saya udah semester akhir kan mesti ngerjain tesis kan, terus mesti praktek kerja. Waktu saya praktek kerja, bos saya udah bilang begini, karena saya pengen cari pengalaman dulu. Katanya mesti belajar kerja sama orang, dimarahin orang, ya kan? Nanti kalau kamu udah kerja, pengalaman berapa tahun, kamu running bisnis sendiri, kamu tuh punya pengalaman. Bosnya bilang begini, pokoknya saya mau kamu nanti di bagian ini, gitu. Saya deket sekali sama bosnya, dan saya senang banget. Tiba-tiba saya lagi kerja, itu namanya senang-senangnya kerja lah, pertama kali kerja. Tiba-tiba tuh di hati tuh ada seperti begini nih, impresi ya namanya ya. Kamu kerja di kantor ini bagus, kamu jadi berkat, kamu juga melayani Tuhan. Tapi ini saya udah mau lulus sekolah ekonomi loh. Tapi sementara papa mama saya dari dulu doain saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang ini, Pak, Ma, jangan doa-doain saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya nggak mau. Nah, akhirnya tiba-tiba Tuhan tuh kayak di hati gini, kamu pakai waktu nih dari jam 8 pagi sampai malam di kantor, itu bagus. Tapi kamu akan jauh lebih efektif, jauh jadi berkat kalau kamu melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu pertama kali saya menemukan rencana Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa mengalir di hati saya. Begitu selesai tesis, saya dapat gelar sarjana saya bilang, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Bayangin, lulusan ekonomi, sarjana, masuk melayani di gereja yang kagak jelas. Gajinya cuma 250.000 doang sarjana. Udah, walaupun nangis-nangis gitu, tapi saya tahu ini panggilan saya.
Itu tahun 1994. Berarti tahun ini sudah 26 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi kalau Wow. pertanyaan bagaimana saya menemukan rencana Tuhan, itu sebuah perjalanan. Ada yang mendoakan, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, tapi saya dengan Tuhan ketemunya di situ. Baru saya mengerti kenapa Tuhan izinkan saya ambil sekolah bisnis dulu. Di situ saya belajar manajemen, di situ saya belajar planning, di situ saya belajar organisasi. Rupanya waktu kita memimpin gereja perlu di-manage dengan baik. Luar biasa. Saya jadi ingat kisahnya Elia loh, Kak Juan, yang ternyata Tuhan kasih panggilan itu bukan di tengah badai, bukan di tengah suatu keadaan yang luar biasa, tapi malah di tengah angin sepoi-sepoi basah. Jadi mungkin ya buat kita juga belajar supaya ternyata rencana Allah itu dinyatakan bukan dalam satu keadaan yang luar biasa. Seringkali dalam satu keadaan yang sederhana, yang kita bahkan mungkin hati-hati malah nggak dengar kayak gitu kali ya, Kak Juan. Cenderung bisa mengalihkan. Oke. Nah, berarti kalau tadi saya dengar kesaksian Kak Juan, passion orang itu seringkali malah sejalan dengan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan seseorang ya. Passion bisa menjadi salah satu petunjuk. Jadi kalau kita pengen tahu, ini sebetulnya rencana Allahnya bisa disederhanain nggak sih? Maksudnya apa? Kita mau jadi apa atau gimana nih? Iya, mungkin lebih ke cita-cita atau bahkan mungkin ya. Karena kalau kamu bahas rencana Allah dalam hidup kita kan luas sekali kan. Kamu Luas mau sekali, persempitnya ke arah apa nih? Mungkin lebih ke cita-cita seperti yang tadi kayak Kak Juan udah bagikan ke kita. Paling gampang nih ya, menurut saya. Ini konteksnya kita udah anak Tuhan kan ya? Ya. Pertama adalah begini. Apa yang kita lakukan, yang kita senangi. Itu salah satu ciri untuk kita menguji. Masalahnya banyak orang kuliah karena teman-teman ambil ekonomi, udah deh gue ambil ekonomi deh, gitu kan. Atau papanya bilang gini, pokoknya lu jangan jadi dokter lu, kasihan istri lu, ntar praktek-praktek sampai malam, gak pulang ke rumah. Atau ada yang papanya bilang gini, pokoknya lu harus jadi dokter tuh banyak duit. Atau papanya bilang gini, lu jangan jadi pendeta ya, amit-amit anak papa jangan jadi pendeta. Jadi ada yang karena teman-temannya, ada yang karena desakan orang tua, ada yang karena kagak jelas. Ini susah, udah keterimanya kedokteran, lu jadi dokter deh. Atau sekolah peternakan, kayak sekolah pertanian, itu jangan. Jadi gini, percaya kita lakukan apapun, selama itu halal, ya jangan jadi preman, jangan jadi dagang narkoba, ya kan? Apapun, bahkan kalau mau jadi olahragawan, mau jadi foto model, mau jadi gubernur, mau jadi apapun, selama itu kita anak Tuhan, pasti diberkati. Tapi gini, you have to do what you enjoy. Harus kita nikmati dulu. Itu pertama, itu yang kamu sebut dengan passion tadi. Yang kedua, diuji. Yang kita lakukan itu menghasilkan buah nggak? Contoh, papi, aku mau sekolah chef, aku mau jadi chef, koki. Oke, lu tunjukin dulu. Coba masak-masak, ini kan lagi pandemi nih, suruh cobain. Orang kalau punya talenta itu biasa masak Indomie aja lebih enak dari orang masak Indomie biasa. Lalu apalagi, ngecak cuma tumis sayur itu bisa enak banget. Promosi coba, cobain enak nggak? Nih cobain nggak? Kalau kita masak terus dan mereka bilang, wah ini bener. Cocok kamu buka restoran. Cocok kamu nanti. Lalu mulai kirim ke, misalnya ke pendetanya, kirim ke teman-teman di gereja. Ya kan nanti mulai masuk komen-komen. Jadi pertama, apa yang kita suka. Yang kedua adalah, apakah ada buahnya? Misalnya, ya saya sukanya nyanyi. Loh, banyak dong penyanyi yang kaya raya kan? Jadi, kalau kita nyanyi, orang bilang gini, wah luar biasa, kamu nyanyi ya, tante ulang tahun kamu nyanyi ya, nanti anak tante sunatan kamu nyanyi ya, misalnya gitu kan. Wah, berarti semua seneng. Tapi kalau kita nyanyi, dan orang bilang begini, kamu sih nyanyi bagus ya, cuma lebih bagus lagi kalau kamu nggak nyanyi. Nah, itu berarti kalau kita nyanyi orang tutup kuping, kemungkinan itu cuma kita suka, tapi kemungkinan kita arah hidupnya nggak ke sana.
Ya, Ada juga yang ya. nanti itu bisa cuma sekedar jadi hobi, tapi bukan menjadi mata pencarian di mana kita akan hidup Hmm, daripadanya. Dan hmm, yang ketiga adalah ada konfirmasi dari orang lain. hmm. Jadi orang bilang gini, Ya, aduh nih kamu kelihatannya nih kalau buka catering nanti akan laku nih. Aduh, kamu ini goreng kerupuk aja enak. Goreng kerupuk aja enak. Paling cuma dimasukin ke minyak doang. Ya kan? Nah, itu peneguhan-peneguhan dari orang lain. Itu cuma beberapa ya, beberapa ya. aja. Ya. Oke, thank you, Kak Juan. Ya, saya berharap sih emang dari apa yang Kak Juan udah bagikan, ini memotivasi kami untuk tentu belajar dengan sungguh-sungguh untuk eh, akan menemukan rencana Allah tersebut ya, untuk panggilan Allah buat kehidupan kita masing-masing. Dan tentu apa yang udah Kak Juan bagikan itu satu impartasi buat kami semuanya. Oke, ini kita udah buka kolom pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang baru aja muncul. Oke. Untuk mencari cita-cita sesuai dengan passion, apa yang kita suka. Oh, ini ternyata bukan pertanyaan, pernyataan. Kesimpulan. Kesimpulan dari yang tadi di bagian kajuan begitu. Ya, apakah ada teman-teman yang masih mau bertanya kepada kajuan untuk tema hari ini, God's Plan, terutama apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, tentu ujiannya langsung ke intinya ya, kajuan. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika panggilan Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi hobi kita dan kelebihan kita, Kak? Contoh misalnya Musa itu nggak fasih untuk berbicara, tapi justru dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, bisa aja. Karena Tuhan akan persiapkan orang yang dia suruh. Misalnya contoh, Hmm, kita minta mbak kita di rumah, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga untuk belanja ke pasar kan. Mbak, ya, beli mangga, beli ayam 2, beli labu 4, beli kangkung 3, beli somai 2. Udah, pergi. Loh, Pak, uangnya mana? Ya, pergi aja pokoknya. Kan nggak mungkin dong. Kita yang menyuruh, hmm, kita menyiapkan kan. Nah, ini uangnya ya, 200.000, ya kan? Nanti kalau hmm, kurang, kamu kabarin, ya kan? Nah, misalnya seperti gitu. Jadi, ingat tadi cerita saya pengennya jadi pengusaha kan? ya, Pengen jadi pengusaha. Papa mama saya doain jadi pendeta, saya nggak mau. Saya bilang, jangan doain saya jadi pendeta. Tapi karena itu dari Tuhan, entah caranya gimana, Tuhan akan bawa masuk dari yang nggak suka, hati kita dirubah jadi suka. Saya hmm, orangnya introvert, pemalu, oh, tapi Tuhan rubahkan saya menjadi orang yang ekstrovert, orang yang berani, ya, orang yang bisa membangun hubungan. Saya orangnya bodoh, guru les saya aja sampai nyerah. Tapi waktu saya lahir baru dirubah sama Tuhan, diperlengkapi. Kalau nggak ya, gimana? Saya orangnya nggak bisa ngomong di depan umum, orang penakut, pemalu. hmm, Sekarang khotbah di mana-mana, dalam negeri, luar negeri, di stadion udah, di istora udah. Siapa? Tuhan yang wow, lengkapi dan Tuhan yang rubah hati saya. ya, 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 jadi jangan takut. Pokoknya menemukan rencana Tuhan tuh melangkah aja. Nanti pokoknya Tuhan akan arahkan. hmm, Yang penting setiap hari doa gini. Tuhan, beri kepekaan kepada saya untuk saya tahu saya mau jadi apa. Anak saya udah dari hmm, beberapa tahun, sekarang umur 11 tahun, udah dari kecil. Saya udah doain Tuhan biar dia ketemu cita-citanya mau jadi apa, panggilan hidupnya jadi apa, dan saya ajak ngomong, Carissa mau jadi apa? Mulai dari mau jadi dokter, jadi penyanyi, jadi desain interior, sampai mau jadi ibu rumah tangga doang, mau bantuin Dedi, terserah. Pokoknya saya tanya terus, saya arahkan terus, hobinya apa, saya dorong dia. Pasti ketemu. Sayangnya banyak orang tua nggak menggali. Udah pokoknya lu sekolah ya, bisnis aja. Nah, harus terus ditanya. Mentor di gereja, ketua sel, siapa kakak rohani, kayak ketua DPA, harus terus tanya. Itu harus terus digali, karena di satu titik dia akan klik, nah saya mau jadi itu. Gitu. ya. Berarti ini Cavani mesti tahu uh, passion dan keahliannya anak-anak muda di DKI Jakarta ini Iya ya. dong, satu DKI dia harus tahu. Satu DKI. Oke.
Saya coba lihat dulu apakah masih ada pertanyaan ini. Ya, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir ini Kak Juan. Bagaimana Bebas. jika ketiga hal tadi terpenuhi, tapi jalan tidak mulus? Apakah kita tetap berusaha atau memang itu bukan rencana Allah? Ya, namanya hidup ya ada tantangan lah. Ya Ada kan? obstacle-nya Kita juga pasti ya. kita hidup kan ada hujan. Ya, bawa payung Ya, lah, ya kan? Panas, pakai sunblock lah, pakai kacamata hitam, pakai topi, ya kan? Ambilnya contoh-contoh ya, di ya, Alkitab. Abraham, Tuhan bilang apa? Olehmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ada halangan nggak? Ada, hmm, banyak halangannya. Paulus, apa nggak hidup dalam rencana ya, Tuhan? Disuruh nginjil masuk ya, penjara tuh. Terus apa ya, lagi? Musa ada halangan nggak? Ada. hmm, Yesaya ada halangan nggak? Ada. Siapa aja? Yeremia ada. Yunus ada. Sebutin siapa yang iya, ketemu? iya. Yesus. Termasuk Bapak Tuhan turun ke Yesus. dunia siapa? Sama keluarganya sendiri aja ditolak kok. Iya, 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 iya. Iya kan? Iya, Ditolak betul. banyak. Jadi kalau kita nggak mau ada halangan, kita harus cepet-cepet ketemu Bapak di surga. Selama hidup pasti ada halangan, ya kan? Ini sekarang ada apa? Ada COVID. Iya, Habis iya, COVID iya. kita nggak tahu ada apaan. Hmm, Orang single nih, anak kecil kan pengen cepet-cepet gede kan? Begitu gede ya, SD, ya. dari taman bermain kan pelajaran susah. Masuk SMP tambah susah nggak? Aduh aku nggak Tambah sabar nih susah. pengen SMA, pasti lebih gampang nggak? Tambah susah. Apa nggak dalam Tambah rencana susah. Tuhan? Ke kuliah, tambah Iya, susah. Saya lihat tadi tambah Adrian susah. master ya gelarnya ya. Iya, Master teologi. kan Ya, saya kan juga Master of Arts kan. Saya harus bikin ya, tesis 2 kali dari skripsi kan. ya, ya. Habis itu doktoral kan. Doktor kita mau DMin kayak mau PhD atau apa itu kan lebih susah lagi, ada tantangan lah. Variabelnya, ya, variabelnya harus tambah ya itu Loh, Kak Juan. kalau kita kerja di bank ya, jadi teller sama jadi presiden direktur bank enak mana? Gajinya gede mana? Presiden direktur Presiden bank direktur. kan, sementara yang jadi Betul. teller pulang lu tinggal nonton sinetron, drakor, terus lu tidur, ya kan? Yang presiden belum tidur. Mungkin dia masih meeting Iya, di bank, tapi gajinya besar. Semakin ya, tinggi angin semakin kenceng kan? betul, Jadi betul. tetap ada tantangan. Walaupun ketiga hal tadi dipenuhi, jalan tidak selalu mulus. Justru Iya, saat iya, ada tantangan itulah kita bisa mengalami Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. iya. Saya jadi ingat ada satu perkataan ini Kak Juan. Laut yang teduh itu nggak pernah menghasilkan seorang pelaut yang handal. Laut yang teduh itu ya udah dapatnya cuman mungkin nelayan yang ya maaf ecek-ecek gitu. Tangkapannya juga paling ikan-ikan kecil. Tapi laut yang di mana ada ombak besar, ada badai, di situ malah menghasilkan laut yang luar biasa juga. Wah, ini Adrian yang bikin ya kalimatnya ya? Enggak itu enggak, ini ada di banyak bacaan kan. Oh, oke. Okay. Ya ya oke. Okay. Ya teman-teman yang menyaksikan sesi YouTube malam hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin kita akan akhiri karena emang durasinya sampai jam 8.40 sebenarnya. Tapi enak banget ngobrol bareng Kak Juan Mugi. Senang banget Kak Juan untuk Sama-sama sharingnya yang luar biasa. senang juga bisa ketemu teman-teman DPA GBI DKI Jakarta. Siap. Oke, mungkin sebelum sesi ini ditutup, saya boleh minta kesediaan Kak Juan untuk tutup sesi ini dalam doa ya. Oke. Makasih Ya, Bapak untuk malam hari ini. Biar setiap kami yang mengikuti IG Live ini bisa benar-benar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, menghidupinya, sehingga kami bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Setiap tantangan, kami melewati bersama dengan Tuhan. Di dalam ya. nama Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you sekali lagi Kak Juan untuk kesediaannya. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati Kak Juan dan Tuhan pengembalaan. berkati. See you, God bless you. Bye. Oke, see you teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa dalam YouTube berikutnya. Tuhan memberkati. God bless.